Setiap orang sesungguhnya memiliki masa depan, walau ia bernama kematian. Kematian juga masa depan yang harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya, kita memang tak pernah tahu kapan akan mati. Dan justru karena itulah kita membutuhkan persiapan terbaik untuk kemungkinan terburuk. Semoga saja kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik ketika menutup usia. Namun menutup usia bukan berarti menutup segalanya. Saya selalu iri pada orang-orang yang telah mati, namun kisahnya tetap hidup. Bukan hanya dalam kenangan, tapi bahkan dalam semangat hidup kita yang masih ada. Orang-orang itu pasti sedemikian istimewa hingga masih terasa ada meski telah tiada. Jejak-jejaknya menjadi tilas yang ditapaki oleh para pejalan kehidupan. Karya-karyanya tak lekang oleh waktu. Inspirasinya terus digali lebih dalam, seakan tak membentur batas. Kebaikan-kebaikannya diolah menjadi amal jariah yang tak berkesudahan. Ia semasa hidup sepertinya tak memikirkan masa depannya sendiri. Mereka yang hidup bukan cuma untuk dirinya sendiri, inilah yang melampaui kemanusiaan itu sendiri. Menjadi manusiawi secara extraordinary ketika mulai berpikir untuk kemanusiaan manusia-manusia lain di sekitarnya dalam skala yang lebih luas dari kepentingan dan kesenangan pribadinya. Orang-orang seperti inilah yang kematiannya tidak hanya ditangisi, melainkan juga diiringi rasa syukur betapa pernah hidup seseorang yang berjasa bagi kehidupan kemanusiaan. Saya memikirkan diri saya sendiri saja suntuk, masih ditambah memeras pikiran, perasaan, waktu, tenaga, dan apapun lainnya untuk keluarga. Tak habis pikir saya pada orang yang berjuang demi orang lain, yang mungkin bahkan tidak dikenalnya. Mereka pahlawan, ya, mereka korbankan masa depannya sendiri demi masa depan orang lain. Saat kematian pada akhirnya menggaris tamat perjalanan hidupnya, ia niscaya tak pernah benar-benar mati. Usia tidak cukup menampung kesalehan sosial orang-orang baik ini. Hingga waktulah yang memperpanjang usia jasa-jasanya hingga entah kapan. Alangkah indah kematian yang demikian itu, yang pusaranya ditaburi bunga terima kasih dan doa-doa ketulusan. Saya tak tahu dari mana harus memulai untuk menjadi pahlawan.
Yang saya yakini orang-orang ini tak pernah memulai semua itu dengan niat kelak menjadi pahlawan. Ia telah selesai dengan dirinya sendiri dan dengan cepat menyelesaikannya dengan tidak mengambil apapun untuk dirinya sendiri. Jikapun mengambil, tidak banyak, bahkan sedikit, teramat sedikit, hingga nyaris tak kasat telah mengambil. Kematian, sebaik-baik kematian, kematian paling baik bahkan, bisa dipersiapkan, yakni dengan mempersiapkan kehidupan yang lebih panjang dan lebih bermakna bagi kehidupan orang lain. Bisa kita mulai dengan membahagiakan keluarga, orang-orang terkasih, orang-orang terdekat, hingga meluas pada jangkauan yang meski tak tersentuh, tapi bisa sampai padanya jika digelombangkan dengan arus kebaikan yang membesar. Saya tidak pernah tahu apakah sepanjang hidup orang-orang hebat itu diisi dan berisi kebaikan belaka. Tentu, maaf, manusiawi belaka jika terkandung di dalamnya kekurangan, kekhilafan, kealpaan, dan kelemahan. Namun vibrasi kebaikan senyata-nyatanya memiliki energi luar biasa yang memeluk sisi gelap dengan cahaya. Ia tak lagi menyisakan ingatan buruk. Cahaya itu mengajari kita tentang proses hidup. Ya, masa depan adalah proses menjadi. Tak bisa kita menjadi sesuatu tanpa ditempa oleh kenyataan hidup. Kegagalan, kesedihan, luka-luka perjalanan bukan hanya sanggup menjadikan kita terseok-seok, namun bisa pula menggugurkan harapan yang akhirnya matilah masa depan sebelum waktunya, sebelum menjadinya. Kedewasaanlah yang diakui atau tidak diakui membedakan antara kita yang jatuh dan orang-orang yang bangkit. Lebih dari itu, kematian adalah adegan yang tidak bisa diulang. Ia bisa dipersiapkan, bisa pula dipelajari. Namun, sebelum ajal datang, akan menjadi naas jika tidak meninggalkan apa-apa selain raga yang terbujur kaku, berbalut kafan penyesalan, tapi akan menjadi cetak biru yang kekal dalam rekam kehidupan jika masa depan yang bernama kematian itu menyalakan pijar spiritualitas. Mari mempersiapkan masa depan. Tidak harus selalu sampai pada derajat pahlawan, namun kehidupan selayaknya diperjuangkan, dan itu
bisa kita mulai dengan menghargai kehidupan, menghargai kemanusiaan, berhenti mencela, menghina, merendahkan, mengolok-olok, bahkan sampai mencaci maki dan membunuh makna dari kehidupan itu dengan seenaknya saja bersikap pada orang-orang yang kita berpapasan di jalan. Siapa tahu dia pejuang, siapa tahu dia pahlawan, siapa tahu dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk membangun masa depan. Bukan masa depannya sendiri. Siapa tahu masa depan generasi. Tidak jauh-jauh. Siapa tahu dia adalah harapan bagi orang-orang di rumahnya, bagi anak istrinya, yang kalau sampai kita hina, betapa masa depan kita bisa celaka. Hati-hati, masa depan yang paling pasti di antara kehidupan yang serba tidak pasti ini adalah kematian.